dengan syarat yang khusus dan diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Ya, bagian yang khusus itu kita mengeluarkan zakat bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 20%, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Dari harta yang khusus, karena tidak semua harta yang kita miliki ini wajib zakat. Cuma sebatas 5 harta saja yang wajib untuk dizakati. Yang pertama adalah emas, perak, atau yang kedudukannya sama seperti emas dan perak, seperti mata uang. Yang kedua al-an'am, binatang ternak, itu pun sebatas 3 jenis hewan saja, onta, sapi, atau yang sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing atau yang sejenisnya seperti domba. Sedangkan selain dari 3 jenis hewan ini, seperti ayam, bebek, dan angsa, secara zatnya itu tidak terkena zakat. Kapan wajib dizakati? Ketika bebek, angsa, ya itu kita bisniskan, kita dagangkan, baru terkena zakat dan masuk pada harta yang ketiga yang wajib zakat, yaitu barang yang kita bisniskan, yang kita jual belikan, yang kita dagangkan, atau yang kita sewakan. Yang keempat, harta yang wajib dizakati itu adalah al-qutul baladi, ya, makanan pokok negeri setempat, yaitu di negeri kita makanan pokoknya adalah padi. Ketika panen dan sampai nisab, ya 6,5 kuintal, maka wajib untuk dizakat. Sedangkan buah-buahan seperti pisang, apel, ya, mangga, rambutan, secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan mangga, pisang, rambutan tadi wajib dizakati? Ketika apa? Ketika kita bisniskan, ketika kita jual belikan, baru terkena zakat. Masuknya kategorinya adalah barang yang didagangkan. Termasuk sayur mayur, secara zatnya tidak terkena zakat. Sayur mayur itu baru terkena zakat jika kita bisniskan atau kita dagangkan. Yang terakhir, harta yang wajib dizakati adalah rikas atau harta karun, harta yang kita dapatkan dari perut bumi, baik di daratan ataupun di lautan, ya, jika sekiranya harta yang kita dapatkan tersebut sampai nisab. Kemudian zakat tersebut, ya, dengan syarat yang khusus. Syaratnya ada 2 secara umum. Yang pertama nisab, yang kedua adalah haul. Kita sudah kupas tuntas, ya, pada pertemuan kita yang lalu, apa itu nisab dan apa itu haul. Kemudian zakat itu diperuntukkan untuk golongan yang khusus, yaitu 8 golongan sebagai mustahiquz zakat, yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Dan kita sudah kupas tuntas juga tentang 8 golongan tersebut meskipun secara singkat, karena memang kan pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, bukan berpatokan atau bukan pembahasan yang berkaitan dengan fikihnya. Cuma berhubung pembahasan ini penting kiranya untuk kita sampaikan, maka secuil kita jelaskan juga tentang masalah fikihnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan tentang ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut, padahal dia punya kemampuan secara finansial, yang dimana hartanya itu sampai nisab dan juga sampai haul. Di sini Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah itu membukanya, ya, dengan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Wailul lil musyrikin, celakalah, ya, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang musyrik itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur akan adanya kehidupan akhirat. Nah, di sini disebutkan, ya, ancaman bagi mereka yang tidak berzakat tersebut secara tidak langsung adalah
orang-orang musyrik. Sifat orang-orang musyrik itu tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, apalagi mengeluarkan apa? Zakat. Nah, disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang lain, ancaman Allah begitu keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Ya, sebagaimana firman-Nya, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallahu mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakhil dan kikir itu dengan harta yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya, mereka menyangka bahwasanya dengan sifat bakhil, sifat kikir yang mereka lakukan itu dengan cara tidak mengeluarkan zakat, bahwa kebahilan mereka itu lebih baik buat mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu, yang mereka tidak keluarkan zakatnya, kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kelak. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan tentang firman Allah Jalla Jalaluh yang termaktub dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 180, maksudnya kata beliau, jangan menyangka sifat bakhil yang mereka miliki itu dengan tidak mengeluarkan zakat itu baik buat mereka, bagus buat mereka, bahwa yang dia kumpulkan berkaitan dengan harta itu, ya, menganggap dengan bakhilnya mereka itu bermanfaat buat mereka. Ya, di sini Allah Jalla wa Ala menegaskan sikap mereka bakhil tersebut bukanlah satu hal yang baik, bahkan sesuatu hal yang kelak akan membahayakan dan mencelakakan mereka. Karena harta-harta itu kelak akan Allah Jalla wa Ala, ya, jadikan ular yang besar yang melilit tubuh dia, dan ular tersebut akan berkata kepada orang yang bakhil tadi, ana kanzuka, ana maluka, aku ini adalah simpananmu, yaitu berkaitan dengan harta. Aku ini adalah harta yang engkau tidak keluarkan zakatnya. Dan itu bersesuaian dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu zakatahu musila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah summa ya'khudhu biluzimataihi yakni bishiddaqaihi summa yaqul ya ana maluka ana kanzuka summa tala la yahsabanna alladhina yabkhalun ila akhir al-ayah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Jalla wa Ala, lalu dia tersebut tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat, ya, lalu dia tidak menunaikan zakatnya di dunia ini, maka kelak pada hari kiamat kelak, ya, pada hari kiamat itu masuk kategorinya itu adalah di alam kubur. Karena termasuk iman kita kepada hari kiamat adalah berkaitan dengan awalnya itu berkaitan tentang apa-apa yang terjadi di alam kubur. Ya, pada saat nanti di hari kiamat kelak, khususnya di alam kubur, itu harta mereka akan menjadi seekor ular jantan yang akra. Akra itu artinya, ya, kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun. Makanya dalam terjemahan-terjemahan, ya, di dalam kitab yang berbahasa Indonesia itu sujaun akra itu diartikan, ya, dengan seekor ular yang botak, seekor ular yang botak.
ya penterjemahan yang sahih, tapi maksud kenapa kok sampai botak begitu, kenapa? Dikarenakan banyaknya racun yang ada pada ular tersebut mengakibatkan kulit kepalanya si ular itu rontok, ya, karena di kepalanya terkumpul banyak racun. Yang dimana ya ular tersebut ya berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dia atau melilit dia dengan keras dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, "Ana maluka ana kanzuka." Akulah dulu ya simpananmu, akulah ini hartamu. Kemudian ya Nabi SAW membacakan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub tadi dalam surah Ali Imran ayat 180. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1403. Dan disebutkan juga di dalam firman Allah Jalla wa'ala yang lain dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak atau harta secara umum, dia tersebut tidak ya menafkahkannya di jalan Allah. Maksudnya mereka itu yang punya harta sampai pada hitungan nisab dan haul tidak pernah mau untuk menzakatkannya, tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka infokanlah kepada mereka yang tidak berzakat tersebut dengan azab yang pedih. Azabnya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kelak itu harta-harta mereka akan dilembur dengan api neraka. Setelah itu ya disetrikakan di tubuh-tubuh mereka, di jidat-jidat mereka, dan di punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat ini, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Ya, inilah dulu yang kalian simpan, yang kalian tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan, yang tidak pernah kalian keluarkan zakatnya tersebut. Dan ini ancaman yang sangat luar biasa bagi mereka tersebut yang tidak mengeluarkan zakat, ya, baik itu zakat mal, ya, zakat harta ataupun zakat al-at'imah, zakat makanan. Dan disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Mudaththir, Allah Jalla wa Ala menyatakan, ya, ma salakakum fi saqar. Kenapa kok kalian itu sampai mampir ke dalam neraka saqar? Sebabnya tersebut diantaranya qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah salat. Ya. Kemudian setelah itu ya mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya, artinya mereka tersebut tidak pernah mengeluarkan zakatnya, ya, dari harta yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada mereka tersebut. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, ya. Artinya tidak pernah mau untuk memberikan makanan kepada golongan miskin tersebut. Artinya harta yang mereka miliki yang seharusnya mereka berikan kepada golongan fakir dan miskin, yaitu berwujud zakat, tidak mereka keluarkan. Maka itu yang mengakibatkan mereka tersebut mampir ke dalam siksa api neraka saqar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kemudian ancaman lain dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 987, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin
wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamah biqa'i qarqarin tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu bi akhfafiha. Ya, tidaklah seorang pemilik onta dan tidak pula pemilik sapi atau tidak pula pemilik kambing. Artinya mereka ini peternak, baik peternak onta, kemudian atau sapi atau kerbau atau kambing atau domba. Kemudian mereka tersebut tidak mau untuk membayarkan zakatnya. Sebagaimana yang kita pahami, dari 5 harta yang wajib dizakati itu adalah al-an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu berdasarkan hadis ini yang diwajib dizakati cuma sebatas 3 jenis saja, onta, sapi, dan kambing. Nisabnya sudah sampai, kita katakan untuk onta kan 5 ekor ya onta. Kemudian untuk sapi 30 ekor sapi. Ya, ketika dia memiliki 30 ekor sapi maka wajib untuk dizakati. Ya, ada hitungan khususnya. Kemudian untuk kambing 40. Ya, subhanallah, ketika kita memiliki 40 ekor kambing maka keluarkanlah zakatnya. Nah, di situ dia tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya. Maka nanti kelak di hari kiamat kelak di sebuah padang lapang yang datar lagi luas, di mana hewan-hewan tadi, onta, sapi dan kambing akan menyeruduk mereka tersebut dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injak tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat ternak ini pada hari kiamat kelak. Subhanallah, kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Ya, kemudian disebutkan setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama dari kambing, onta, sapi tadi mulai lagi untuk menginjaknya, menyeruduknya, menanduk-nanduk orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi itu. Naam, hatta yuqla bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, sampai terjadilah pengadilan. Allah Jalla wa Ala mengadili manusia di hari yang dimana hitungannya dalam satu hari itu sama dengannya 50.000 tahun. Summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia tersebut tahu kemana arahnya dia, ujungnya dia, tempat tinggalnya di mana, apakah ke surga ataukah ke dalam siksa api neraka. Nah, dari hadis ini ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ancaman yang sangat luar biasa bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Maka oleh sebab itu pastikan ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ketika kita tersebut memiliki harta yang kebetulan sampai nisab dan juga sudah berputar 1 tahun penuh, maka hendaknya keluarkan zakatnya. Jangan sampai kita tersebut tidak mengeluarkan zakatnya, karena itu zakat sudah menjadi hak orang yang berhak, bukan hak kita lagi. Makanya kita katakan itu kan menjadi haknya Allah yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada 8 golongan yang Allah Jalla Jalaluh sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Nah, di sini juga kita yang suka mengumpulkan harta ini, hati-hati. Kita boleh untuk menjadi kaya ketika kita membangun kekayaan kita tersebut di atas ketakwaan. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika kita membangun kekayaan kita tersebut di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambillah yang halal dan buanglah yang haram. Nah, kita yang ingin menjadi kaya, tentunya ketika kita sudah mengumpulkan kekayaan tersebut, kita pahamlah, mengerti konsekuensi dari orang yang kaya tersebut, yaitu mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai kita tersebut sukanya mengumpulkannya saja, tapi untuk zakatnya tidak dikeluarkan. Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Humazah, surah yang ke-104 ayat 1 sampai ayat 4. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah atau binasalah
bagi setiap pengumpat lagi pencela. Sebagaimana yang saya sebutkan, Wail itu nama lembah yang ada dalam api neraka. Hati-hati yang suka mengumpat, yang suka gibah, lagi mencela. Itu tempatnya di mana? Di api neraka. Ya. Salah satunya lagi adalah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, orang-orang itu biasanya apa? Suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung. Hobi. Sampai diceritakan bahwasanya ada orang bangun tidurnya itu bukan mengamalkan sunnah. Di antara mengamalkan sunnah kan ketika kita bangun tidur itu mengusap wajah kita dengan telapak tangan kita itu untuk mengusir ngantuk kita, sambil kita membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, bukannya langsung ya masuk ke kamar mandi untuk membasuh kedua telapak tangan dan juga sekaligus ya melakukan al-istinsyak untuk mengusir syaitan yang ada di rongga-rongga hidung kita. Tapi apa yang dia lakukan bukan mengamalkan sunnah itu, bangun tidur langsung buka lemari yang di situ ada sertifikat tanah yang dia miliki. Satu lemari dia miliki. Sekedar membuka saja, senang. Ada sebagian teman cerita, ada orang datang ke ATM bukan dalam rangka untuk mengambil fulus, tidak, tapi tengah melihat saldonya berapa sudah. Sekedar itu doang. Jadi suka mengumpulkan dan menghitung-hitung. Padahal sama saja. Nilainya sekian ya sekian, tidak nambah. Cuma memang hobi. Ya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Suka mengumpulkan harta sekaligus suka menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia pikir dengan harta yang dia miliki itu sanggup membuat dia kekal abadi, ya kan? Ya, sanggup membuat dia kekal abadi. Kalla la yumbadzanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia itu benar-benar nanti akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Kenapa dilemparkan ke dalam neraka hutama? Dikarenakan mereka tersebut tidak pernah mau untuk mengeluarkan zakat ya dari harta yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada dia tersebut. Nah, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa musila lahu kanzuhu yaumal qiyamah sujaan aqra. Dan tidaklah seseorang pemilik harta yang dia simpan, yang dia tidak mau untuk menunaikan zakatnya, melainkan pastinya harta itu akan dijadikan untuknya, akan diserupakan berbentuk seekor ular yang besar, yang kondisinya itu dikenakan banyak racun sehingga membuat kepalanya tersebut rontok, dianggap seperti ular yang botak yang siap melilit tubuhnya. Nah, hadis sahih ya. Baik, kemudian selanjutnya disebutkan juga dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang apa yang Allah Jalla wa Ala sebutkan tadi dalam surah Ali Imran. Kita tahu bahwasanya itu ular ya, kondisinya memang karena banyak racun sehingga membuat kulitnya itu rontok ya, sehingga dianggap seperti ular yang botak. Lahu zabibatan, yang dimana dia tersebut tuh ular memiliki dua taring besar. Yutawiquhu yaumal qiyamah, yang dimana ular tersebut akan melilit tubuhnya ya pada hari kiamat kelak, khususnya di alam barzah, di alam kubur. Ingat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih ya, akibat amalan yang kita kerjakan di dunia ini mengakibatkan kita itu aman di alam barzah kita, di alam kubur kita. Diceritakan dalam satu hadis yang derajatnya hasan, bahwasanya ketika datang malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada mayit muslim tersebut, subhanallah, malaikat Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari arah kepalanya si mayit muslim ini. Subhanallah, di situ sudah bercokol ibadah salat. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Kemudian ibadah salat berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, masya'nukum, ada apa kalian berdua kok datang ke sini? Kata mereka, nas'aluhu, kami akan bertanya kepada
Ini mayit diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kata ibadat salat, la madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini, karena dia ketika hidup di muka bumi suka melaksanakan ibadat salat. Kemudian malaikat dan mungkar dan nangkir ini mencoba masuk dari sisi kanan tubuhnya si mayit. Ternyata di situ sudah bercokol ibadah siam atau ibadah puasa. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam, ibadah puasa kepada mungkar dan nangkir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini, karena dia ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah siam, baik itu siam Ramadan, siam yang diwajibkan atas dia, sekaligus juga siam atau puasa-puasa sunnah pun dia kerjakan. Kemudian malaikat mungkar dan nangkir ini mencoba masuk dari sisi sebelah kiri dari tubuhnya si mayit. Ternyata di situ sudah bercokol ibadah zakat dan sedekah. Subhanallah, ucapan yang sama diucapkan oleh zakat dan sedekah kepada mungkar dan nangkir. La madkhala fikuma. Artinya dengan kita berzakat, bersedekah, itu membuat kita aman di alam barzah kita, di alam kubur kita. Ya, jadi tunaikanlah kewajiban kita. Jika kita tersebut ya ingin kaya, maka pastikan kita mudah mengeluarkan zakat. Kalau di antara antum punya cita-cita ya menjadi orang kaya, tapi tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya, maka jangan menjadi orang kaya. Karena konsekuensi orang yang menjadi orang kaya tersebut, dia harus ya melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Ketika menjadi kaya, pada saat hartanya sudah sampai nisab dan haul, dia harus mengeluarkan zakat. Nah, ketika dia sanggup mengeluarkan zakat, maka dia dianggap bukanlah orang yang bakhil. Tapi ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia dianggap sebagai orang yang bakhil, yang siap-siap di alam kuburnya akan disiksa dan diazab oleh Allah Jalla wa'ala, yang dimana hartanya tersebut akan dirupakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan ular yang besar, lagi berbisa, memiliki taring yang besar, yang siap menggigitnya dan siap untuk melilitnya sampai tubuh ini rontok dan hancur. Ya, tapi bagi mereka yang suka berzakat, bahkan ditambah dengan sedekah, maka itu yang mengakibatkan dia aman nanti di alam kuburnya. Ya, dijaga oleh ibadah zakat dan ibadah sedekah, sampai ibadah zakat dan sedekah ini berkata kepada malaikat mungkar dan nangkir, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit ini. Nah, di sini menunjukkan apa? Keistimewaan, keutamaan daripada orang yang berzakat tersebut. Naam, dan ancamannya luar biasa. Kemudian disebutkan juga dalam satu ancaman yang diancamkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita tahu sepeninggalnya Nabi SAW itu banyak dari kalangan manusia itu yang menjadi murtad. Ya, salah satunya mereka itu menganggap kewajiban zakat itu seperti pajak atau upeti yang dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berhubung Nabi sudah meninggal, kata mereka, maka tidak ada lagi kewajiban itu. Nah, itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq marah, betul-betul marah dan siap untuk memerangi mereka. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wallahi lau mana'uni anaqan, demi Allah, kalau sekiranya mereka itu tetap mencegahku untuk memungut zakat, yang dimana cuma sekedar anakan itu adalah anak kambing. Anak kambing kan masih kecil sekali. Sekedar itu saja mereka cegah aku untuk mengambil zakat dari mereka tersebut. Kanu yu'addunaha ila Rasulullah. Yang dulu mereka itu mengeluarkan zakat itu, yang dulu mereka tersebut ya menunaikan zakat tersebut ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka sekarang ini mereka tidak mau mengeluarkan zakat, laqataltuhum, sungguh kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan memerangi mereka alaman iha, dikarenakan mereka tidak mau untuk membayarnya. Subhanallah. Sampai Umar itu ya mengatakan, ya Abu Bakar, ya jangan engkau perangi, mereka kan masih sholat. Seperti itu. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi la qataltuhum, la qataltu manil ladzi farraqa bainas shalah waz zakah. Sungguh aku akan perangi dia,
orang-orang yang membedakan antara ibadah salat dan ibadah zakat. Karena ibadah salat dan ibadah zakat ini dua-duanya wajib. Jangan sampai cuma ibadah salatnya saja yang dia kerjakan, tapi zakat tidak mau dia keluarkan. Abu Bakar sampai memberikan statement seperti itu. Akhirnya apa hujahmu? Kata Abu Bakar Siddiq, hadis sahih. Rasulullah pernah berucap, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memerangi manusia ini, maksudnya untuk mendakwahi manusia ini, agar manusia tersebut masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu melaksanakan ibadah salat, kemudian menunaikan zakat. Kalau mereka tidak mau melaksanakan ini, maka apa? Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabnya tersebut di sisi Allah Jalla wa Ala. Artinya itu yang membuat subhanallah Umar bin Khattab tenang. Oh, maka aku berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Salah satu kemurtadan mereka itu tidak lain selain mereka itu meninggalkan Islam dan juga mereka itu tidak mau untuk membayar zakat. Nah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan kita tahu zakat ini kan termasuk arkanul Islam, termasuk rukun Islam. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita anggap remeh dan sepelekan. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Ada 3 golongan manusia yang termasuk pertama kali masuk ke dalam siksa api neraka. Jadi golongan-golongan yang pertama kali yang masuk ke dalam siksa api neraka itu kita katakan ya ada beberapa. Salah satunya 3 golongan berikut ini. 3 golongan ini dipastikan mereka kelak akan masuk neraka duluan. Mereka itu termasuk yang paling pertama atau golongan yang pertama yang masuk ke dalam siksa api neraka. Yang pertama tersebut adalah fa'amirun musallatun, penguasa yang diktator, ya, yang zalim, yang bengis. Yang kedua, wadhu sarwatin la yuaddi haqqallah fi malihi. Golongan yang kedua yang masuk awalan ke dalam siksa api neraka adalah orang yang memiliki kekayaan tapi dia tidak mau menunaikan hak Allah dalam hartanya itu, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa fakirun fakhurun, orang fakir yang sombong, yang angkuh. Sudah miskin, sombong, sudah fakir, angkuh. Kan kita dapatkan tuh orang. Orang kaya saja dengan dia sombong dengan kekayaannya itu haram. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah Jalla Jalaluh. Ini enggak. Sudah miskin, enggak punya apa-apa, suka minta-minta, sombong, angkuh, ya, seakan-akan memiliki sesuatu, padahal tidak memiliki sesuatu. Sampai bahasa kita kadang, apa sih yang antum sombongkan ini? Ya kan seperti itu. Makanya Allah Jalla wa'ala itu benci kepada orang yang kaya, yang sombong. Tapi kepada orang yang fakir, miskin, sombong, Allah lebih benci lagi kepada mereka. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya orang-orang fakir, miskin yang sombong tersebut la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak diajak bicara oleh Allah Jalla Jalaluh pada hari kiamat kelak. Kemudian wala yuzakkihim. Mereka tersebut tidak disucikan oleh Allah Jalla wa Ala. Wala yanzuru ilaihim. Dan orang yang fakir, miskin, yang sombong tadi itu tidak dilihat dan tidak dilirik oleh Allah Jalla wa Ala. Walahum adzabun alim, dan dipastikan orang yang fakir, miskin, yang sombong tersebut masuk ke dalam siksa api neraka, mendapatkan adab yang pedih. Nah, dari 3 golongan tadi yang termasuk awalin, termasuk golongan yang pertama kali masuk ke dalam siksa api neraka adalah orang yang kaya, yang dimana hartanya itu sudah sampai nisab dan haul, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka ini tergolong golongan yang pertama kali masuk ke dalam siksa api neraka. Nah, kemudian disebutkan ya di dalam hadis, di dalam athar, ya, ini athar dari sahabat yang mulia
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau dan meridai ayahnya beliau yang bernama Ammar bin As, sempat mengasihkan statement begini. Ya, umirtum bis shalah waz zakah. Kalian ini diperintahkan melaksanakan ibadah salat dan sekaligus kalian yang salat yang kaya, ya, orang yang kaya yang salat diperintahkan untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Faman lam yuzakki fala salata lahu. Kalian yang kaya, ya, tapi melaksanakan ibadah salat, tapi dia tersebut tidak mau mengeluarkan zakat, maka dianggap, ya, tidak ada salat untuknya. Ini bukan hadis, tapi ungkapan siapa? Ungkapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Artinya kalian yang kaya, kalian tetap salat, masya Allah, tabarakallah, tapi kalian tidak mau berzakat, maka tidaklah sempurna salat kalian. Bukan berarti tidak sah salatnya, tidak. Maksudnya di sini tidak sempurna salatnya, karena kita tahu ibadah salat itu tujuannya apa? Fa aqimus shalah inna salataha tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah ibadah salat. Dengan ibadah salat yang kita kerjakan itu sanggup untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk kekejian dan kemungkaran adalah ketika seseorang yang kaya raya, yang hartanya itu sudah sampai nisab dan haul, tapi tidak mengeluarkan zakat. Seharusnya dengan dia melaksanakan ibadah salat itu bisa menyuruh dia untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, subhanallah, ketika ungkapan orang-orang, ya, ketika diceritakan tentang Namrud kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya, dan juga nabi-nabi setelahnya itu, ya, mengatakan orang-orang musyrik dan kafir kepada para nabi tersebut, apakah ibadah salat kalian ini yang menyuruh kalian seperti ini? Maksudnya berbuat baik, ya, mengesahkan Allah Jalla Jalaluh, kemudian menjauhkan perbuatan dari perbuatan syirik dan lain sebagainya itu. Nah, artinya mereka mengakui bahwasannya ibadah salat ini pastinya kalau dia kerjakan akan mengakibatkan dirinya tersebut menjadi baik. Nah, ini tidak. Ibadah salat dia kerjakan, tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya kan? Yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan istilah apa? STMG itu. S itu kan salat, T terus maksiatnya jalan, ya kan? Ya, artinya ini orang salat tapi bakhil, gimana ceritanya? Kan seperti itu. Ya, orang dianggap bakhil itu kategorinya apa? Salah satunya tidak menunaikan zakat. Ketika orang tidak menunaikan zakat berarti itu orang bakhil. Nah, ini na'udzubillah. Makanya pantaslah Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kalian ini kok sholat tapi nggak mau menunaikan zakat. Padahal kalian punya harta yang dimana harta kalian sudah sampai pada hitungan nisab dan haul. Kenapa kalian tidak mengeluarkan zakat? Seharusnya dengan sholat itu menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Makanya keluarlah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, kalian yang tidak berzakat maka sama saja tidak dianggap ibadah salatnya. Bukan berarti tidak sah, bukan berarti tidak diterima, tapi tidak sempurna pahala ibadah salatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah selesai kita pembahasan tentang dosa besar yang kelima. Satu persatu dari hadis ini sudah kita bacakan, ya, dari ayatnya dan hadisnya tentang ancaman bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Baik, kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Tapi sebelumnya adzan dulu, setelah adzan baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan ya sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Fayatafadhal masykuran. Jika sekiranya ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara golongan yang pertama kali masuk neraka disebutkan di dalam hadis tadi 3 golongan tadi, di antaranya adalah orang yang tidak mau menunaikan zakat padahal dia punya kekayaan, hartanya sampai pada hitungan nisab dan haul. Antum mungkin membaca, kan saya bilang ada beberapa golongan tadi kan, di antaranya bisa jadi ini bukan pembatas, ya kan? Seperti antum mendengar hadis bahwasannya golongan yang pertama kali dihisab, siapa mereka? Adalah para pelaku riya. Seseorang yang kelihatannya berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, sampai dia meninggal dunia ditampakkan nikmat berjihad. Kemudian Allah bertanya, untuk apa engkau berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala? Kata orang tersebut, fika ya Rab, di jalanmu kerana engkau, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadabta, bohong engkau. Engkau berjihad ini liyuqal annaka jari. Engkau melakukan jihad ini, berperang ini tidak lain agar manusia menyebut engkau sebagai seorang pemberani. Dan engkau mendapatkan pujian-pujian manusia tersebut ketika hidup. Tapi berhubung engkau berjihadnya tersebut bukan karena Allah Jalla Jalaluh, maka Allah Jalla wa'ala lemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Nah, golongan yang pertama kan. Kemudian disebutkan lagi, ya, seseorang yang subhanallah rajin bersedekah, berinfak, membantu orang lain. Kemudian Allah Jalla wa'ala ya menampakkan nikmat kepada dia, pahala yang besar, suka bersedekah, suka berinfak. Allah bertanya, untuk apa engkau berinfak, bersedekah tersebut? Kata orang tersebut di hadapan Allah masih berbohong, fika ya Rab, karenamu ya Allah, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong engkau. Engkau bersedekah tersebut yuqal annaka jawad. Engkau bersedekah tersebut dikarenakan engkau ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ya, dan engkau mendapatkan pujian manusia itu ketika engkau hidup. Tapi berhubung engkau bersedekahnya, berinfaknya bukan karenaku, tapi riya, maka aku lemparkan, kata Allah Jalla wa'ala, ke dalam siksa api neraka.
Termasuk ada orang alim yang suka dan pintar membaca Al-Quran, jadi imam sholat. Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, untuk apa engkau melakukan itu semua? Kata dia di hadapan Allah berbohong. Fika ya Rab, karenamu ya Rab, untukmu ya Rab. Kata Allah Jalla wa'ala, kadzabta. Engkau melakukan itu tidak lain, ya, liyuqal annaka alim, agar manusia menyebut engkau sebagai orang alim. Liyuqal annaka qari, agar engkau disebut sebagai orang yang ahli dalam masalah membaca Al-Quran. Engkau dapatkan pujian manusia tersebut. Nah, berhubung engkau membaca Al-Qurannya, ya, bukan karena Allah Jalla wa'ala, tapi riya dan sum'ah, maka Allah Jalla wa'ala melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Nah, artinya apa? Ini kan saya sebutkan ada beberapa, di antaranya tadi yang saya bacakan berkaitan dengan pembahasan kita tadi, ada 3 golongan. Bukan berarti 3 golongan ini sebagai pembatas. Bisa jadi ada golongan-golongan yang lain yang juga termasuk pertama kali masuk ke dalam siksa api neraka. Termasuk yang saya sebutkan tadi, para pelaku riya dan sum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Setahu saya kasusnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu pun juga tidak boleh. Sampaikan Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ma tarakta li ahlik, apa yang engkau tinggalkan buat anak dan istrimu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Allah wa Rasuluh, yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tapi Bapak Ibu, kita nggak boleh bersedekah sampai harta kita habis, sehingga membuat kita sengsara, yang pada ujungnya kita meminta-minta. Haram yang demikian, ya. Artinya sesuai dengan kewajiban dan sesuai dengan kemampuan, itu yang dianjurkan, ya, sesuai kemampuan dan sesuai dengan yang dianjurkan. Karena bukan hanya sekedar kita, tapi kita punya anak istri. Ingat kasusnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ingin berwasiat, ya, seluruh hartanya, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian 2/3 dari harta tersebut sisanya buat ahli waris, dilarang oleh Nabi. Setengahnya juga dilarang oleh Nabi. Sampai pada akhirnya berapa? 1/3. Kata Nabi, wassulusu, 1/3 boleh. Wassulusu kasir, 1/3 sudah banyak. Wa anta da'a, ya, warasataka agniya, ya, khairun lahum min anta da'ahum, ya, fuqara, ya, yatakaffafuna indan nas. Meninggalkan mereka dalam kondisi yang mampu secara harta, secara finansial, itu lebih bagus buat mereka ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi fuqara atau dalam kondisi alatan, fakir, miskin, yang pada ujungnya mereka itu meminta-minta kepada manusia. Nah, dari beberapa hadis ini menunjukkan kita nggak boleh kalau kita bersedekah menghabiskan harta kita seluruhnya. Karena namanya hidup di muka bumi ini kita perlu dengan harta tersebut. Kata Allah Jalla wa'ala, wabtagi fima ataka Allah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita memang berharap akhirat, surga, jannahnya Allah Jalla wa'ala dengan kita berzakat, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, kita ini masih hidup di dunia, perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, punya istri, punya anak, ya kan, seperti itu. Dan paling bagusnya sedekah untuk siapa? Untuk anak dan istri, ya kan? Dan setelah itu untuk keluarga. Ya, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 215, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama, dan seterusnya itu. Bahwasanya paling bagusnya berinfak itu untuk orang dekat kita. Ya kan, seperti itu. Untuk zakat kan tidak boleh 3 golongan. Orang tua, istri dan anak tidak boleh. Tapi kewajiban nafkah, ya, kudu kita berikan kepada orang tua kita, kepada istri kita dan kepada anak kita. Kemudian akrabin, ya, zakat boleh untuk kita berikan kepada saudara sekandung kita. Seperti itu. Ya, kalau dia kategorinya mustahikus zakat. Yang jelas intinya jangan sampai kita tersebut bersedekah menghabiskan seluruh hartanya, pada ujung-ujungnya kita sengsara, yang pada ujung-ujungnya tersebut kita menjadi fakir dan miskin, dan itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, monggo silakan yang lain. Ya, sudah waktunya Ustaz? Ya, silakan Syekh. Ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan bahwasannya yang harus diberikan adalah uang, karena yang kita berikan kepada orang tersebut dia lebih tahu maslahah dan manfaatnya.
Ada juga mengatakan boleh yang demikian, dikenakan atas dasar manfaat. Karena memberikan ya zakat secara produktif itu lebih baik daripada konsumtif. Kita punya saudara sekandung, dia nganggur. Kita tahu keahliannya tersebut adalah membengkel misalnya. Kita ada uang zakat, kita ingin kasihkan. Tapi kita tahu, kita punya saudara ini, kalau kita kasih fulus, nggak jalan tuh. Bukan begitu? Akhirnya kita bukakan bengkel buat dia dari uang zakat kita. Bolehkah seperti itu? Ya, sebagian ulama membolehkan yang demikian. Dan saya lebih condong kepada hal itu. Karena rata-rata orang, kita kan tujuan berzakat itu untuk apa? Untuk agar orang itu kaya sama seperti kita. Sehingga tahun depan dia tidak mau lagi. Untuk apa? Ya, menerima zakat tersebut, itu yang paling penting. Sementara ini kan konsumtif aja, antum kasih uang berapa keperluannya, ya. Kalau ulama itu menjelaskan sampai kebutuhan 1 tahun misalnya kan. Nah, apakah mungkin seperti itu? Ya mungkin 1 orang 2 orang bisa, tapi anak tahu antum tuh banyak ngasihkan zakat kan kepada orang. Belum saudara, kerabat antum saja banyak. Belum sahib-sahib yang dekat sama antum yang kondisinya dalam tanda kutip gembel juga kan, seperti itu. Antum nggak mungkin membiarkan, ya kan? Pasti antum kasih seperti itu. Maka oleh sebab itu, ana sih lebih condong yang produktif itu lebih diutamakan ketimbang konsumtif. Meskipun ini khilaf di kalangan para ulama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Antum bayar sekarang ini. Antum dulu harta 3 tahun yang lalu berapa? Misalnya 1 M. Antum baru bayar 3 tahun yang lalu itu baru 10, misalnya 10 juta. Ya kan? Oke ya, berarti antum punya utang berapa? 15 juta. Berarti sekarang ini antum punya utang 15 juta sama Allah. Antum berikan tuh 15 juta kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat tadi. Gampang kan? Antum kan 3 tahun yang lalu kan tahu dong. Subhanallah nih Pak. Kalau berkaitan dengan masalah fulus, kita nggak bakal lupa. 10 tahun lalu antum berapa punya fulus? Ana yakin, subhanallah, antum pasti masih ingat. Iya Ustaz, Ana 10 tahun yang lalu masih uang ya 200 juta Ustaz. Iya kan? Apalagi 3 tahun yang lalu. Ada sih Ustaz 3M Ustaz ya. Cuma Ana khilaf waktu itu Ustaz, belum ngaji. Iya kan? Oke, apalagi yang sekarang ini, antum tahu, subhanallah kita ini, kita masih ingat nih. Uang masuk dan uang keluar, bukan begitu? Atau nggak pakai catatan, subhanallah. Apalagi yang masuk, ketara banget. Yang punya utang nih, kita punya utang sama orang nih, kita kadang lupa. Tapi orang punya utang sama kita, ingat banget, bukan begitu? Nanti masuk pulus kita, karena itu pulus kita, gitu loh, ingat. Subhanallah. Nah, jadi tinggal antum jujur dalam hati antum 3 tahun yang lalu itu punya uang berapa waktu itu? 1 M. 3 tahun yang lalu Pak, antum tuh mengeluarkan zakat berapa? Ya 10 juta doang Ustaz. 15-nya belum Ustaz, belum Anda bayar. Bayar sekarang ini. Seperti itu. Kalau antum punya fulus, sekarang ini ada dong. Sekarang kan adalah 10 M dong. Seperti itu, naam. Ya kan? Naam, seperti itu. Jelas ya? Ya anggap, jadi ya perkiraan berapa sih 3 tahun yang lalu itu? Ya sekitar 1 M Ustaz waktu itu. Mungkin uang antum kurang daripada itu. Atau bisa jadi lebih-lebihnya dikit deh. Tapi antum pikirkan 1 M deh ada 3 tahun yang lalu. Kan begitu seperti itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan antum bilang amin aja lah. Jangan tersenyum begitu kayak meremehkan yang sifatnya ini Allah itu maha, subhanallah, maha luas dengan rizki dan kekayaannya kan. Hari ini mungkin kita biasa-biasa saja. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan, kita nggak tahu, jangan-jangan subhanallah antum sudah menjadi orang yang sangat istimewa yang duit antum seperti tisu, comot ada lagi kan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan merasa minder, insya Allah Allah kasih kekayaan. Allah kok yang punya kekayaan di alam semesta ini. Wallahu a'lam. Nah, cukup ya? Sesuai dengan janji. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.